untuk menambah semangat, kita mau permainan dulu ya Bu. Namanya permainan bendera. Udah pada pegang benderanya masing-masing? Nah, oke, jadi nanti permainannya saya akan membacakan cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nah, misalkan ibu-ibu di sini itu setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan, nanti angkat bendera warna hijau, ya. Hijau. Nanti misalkan pernyataan yang saya sampaikan itu menurut ibu-ibu salah atau tidak setuju, nanti angkat bendera warna merah, ya. Jadi yang hijau buat apa Bu? Nah, kalau yang merah buat apa? Oke, paham ya Bu? Oke, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Siap-siap Bu. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau kenapa Bu alasannya Bu? Kenapa setuju Bu? Coba Bu. Yang keras Bu. Untuk nambah pemasukan Mbak. Untuk nambah pemasukan. Terus ibu yang di pojok Bu? Nambah uang jajan anak. Oh, nambah jajan anak ya? Ya sebenarnya itu nggak boleh ya Bu. Berarti jawabannya yang benar itu salah ya, yang warna merah. Nah, terus yang kedua Bu, menyuruh anak mengemis di jalanan. Merah ya. Oke. Terus yang ketiga, memberikan waktu bermain kepada anak. Ya, oke, serempak. Yang ketujuh, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Ya, oke, betul. Yang terakhir, membuat akte kelahiran untuk anak. Anak yang merah, kenapa Bu? Ayo Bu. Karena nggak sempet. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya jelasin ya Bu ya. Oke, jadi dari permainan tadi ya Bu, dapat kita simpulkan bahwa cara pencegahan eksploitasi anak ya Bu, di sini ada 16 poin ya Bu. Yang pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi bagaimanapun anak itu harus tetap sekolah. Yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Jadi anak itu boleh bekerja, tapi selama tidak mengganggu aktivitas bermain dan belajar. Dan anak itu boleh bekerja maksimal 3 jam Bu. Jadi kalau misalkan lebih itu nggak boleh ya. Terus yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Harus waspada ya, kalau misalkan ada yang orang tidak dikenal, itu harus waspada. Nah, terus yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Ya, kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang dibohongi ya Bu. Saya itu istilahnya apa Bu? PHP ya? Singkatannya apa Bu? Memberi harapan palsu. Apalagi anak-anak yang gampang dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi harus diawasi. Yang keenam, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji yang besar di kota. Biasanya bocah saiki ya, kalau ya misalkan gajinya gede di kota, ini kan merantau baik. Nah, itu hati-hati. Nah, terus selanjutnya, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Ya. Di bawah 18 tahun itu termasuk masih anak-anak. Ya, jadi kalau misalkan menikahkan anak-anak terus melahirkan, jadinya kan anak gendong anak gitu. Nah, itu kan kasihan ya, nggak boleh. Nah, terus selanjutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP dan internet tanpa pengawasan. Nah, zaman sekarang apa-apa serba gadget ya Bu. Nah, makanya anak-anak harus diawasin karena dampak media sosial itu sangat berpengaruh besar ya. Terus selanjutnya, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dialami. Nah, selanjutnya, luangkan waktu untuk bersengkrama, bercerita dengan anak. Misalkan balik sekolah ya, Bu, hari ini aku habis ngapain, habis giniin gitu ya. Misalkan ada sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan gitu ya, Bu. Jadi curhat gitu ya. Ya, terus
yang selanjutnya, kenali guru di sekolah atau guru ngaji. Di sini pada kenal karo guru-gurunya ora, Bu? Iya, bagus. Terus kenali teman-teman mereka. Terus kenali orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Nah, terus tidak menjaminkan anak untuk utang. Karena orang di sini yang anaknya buat jaminan. Jangan ya. Jangan ya, Bu ya. Iya. Jangan. Terus tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah, perlu ibu-ibu ketahui ya, kalau kekerasan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal. Contohnya apa? Misalkan ngomong kasar, menghina, mengancam, sehingga kan tersinggung ya Bu. Nah, itu termasuk kekerasan. Nah, terus yang selanjutnya membuatkan akte kelahiran untuk anak, Bu ya. Jadi itu merupakan cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Paham nggih? Oke. Terus selanjutnya Bu, saya mau tanya ke ibu-ibu nih. Di sini ada yang belum membuatkan akte kelahiran? Udah semua. Udah, oke, bagus. Terus ini Bu, saya mau tanya lagi nih. Apakah akte kelahiran itu penting, Bu? Penting. Contohnya buat apa manfaatnya? Sekolah, pekerjaan, Iya. sekolah, pendidikan, Terus apa lagi Bu? KTP. Oh iya, bikin KTP. Terus tadi bikin SIM ya, terus buat apa daftar sekolah ya. Nah, iya, oke, betul. Ya, jadi bisa disimpulkan di sini Bu. Lah, pembuatan akte kelahiran atau mendaftarkan anak ke kartu keluarga itu merupakan cara pencegahan terhadap eksploitasi anak ya. Nah, di sini udah ada ya Bu, manfaat akte kelahiran. Yang pertama, identitas anak yang sah kan berbentuk kayak akte ya Bu, tas ya, seperti yang sah gitu ya. Terus yang kedua, memastikan asal usul anak. Jadi anak dilahirkan dari ibu siapa, dari bapak siapa ya, ada tanggal lahirnya segala macam. Jadi itu memastikan asal usul anak. Terus yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak ya. Contohnya tadi untuk mendaftarkan ke PAUD harus ada akte kelahiran. Iya, terus mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, terus nomor 5, kepastian mendapatkan hak waris. Terus yang terakhir sebagai dasar pembuatan dokumen seperti KK, KTP, SIM, dan rapor. Itu ya Bu, paham ya? Kita lanjut menonton film Raeni Putri Tukang Becak yang lulus cum laude. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Itu adalah video motivasi tentang Raeni Putri Tukang Becak ya Bu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut, keterbatasan ekonomi keluarga itu anak tetap dapat berprestasi. Gitu ya Bu. Nah, terus dari yang kita bahas tadi terdapat pesan-pesan kunci. Yang pertama, 1, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi ataupun bukan materi itu merupakan eksploitasi. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Paham ya Bu? Paham. Oke, sekarang ada tugas buat ibu-ibu ya. Cara pengerjaannya seperti ini Bu. Di situ ada nama ayah, nama ibu, dan anak. Ya, itu diisi nama orang tua ya Bu. Dan anaknya ibu-ibu semua. Nah, terus ada cara pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Terus ada kewajiban orang tua, sudah dilakukan, belum dilakukan, dan kapan akan dilakukan. Nah, cara pengerjaannya, contoh, memberikan waktu bermain untuk anak. Sudah dilakukan atau belum Bu? Sudah. Kalau sudah, nanti dicentang di kolom yang sudah dilakukan. Misalkan belum, nanti dicentang yang belum. Ya, terus kapan akan dilakukan? Misalkan hari ini, besok, ataupun lusa.
Paham gin? Ya, jadi nanti saya minta tolong ke ibu-ibu sepulang dari sini diisi bersama bapak ya. Ya, sepakat ya Bu? Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu. Nah, sebelum pertemuan hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya, agar kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.